Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang pengertian bioteknologi, cabang keilmuan dalam bioteknologi, dan juga aplikasi bioteknologi tradisional. Bioteknologi berasal dari 3 kata, yaitu bios yang artinya hidup, teknos yang artinya penerapan, dan juga logos yang artinya ilmu. Jadi, bioteknologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang proses pemanfaatan makhluk hidup dan juga bagian dari makhluk hidup untuk menghasilkan produk berupa barang ataupun jasa yang bermanfaat bagi manusia. Perkembangan bioteknologi tidak hanya didasari pada biologi semata loh, tetapi juga pada ilmu-ilmu terapan dan murni lain seperti biokimia, komputer, biologi molekuler, mikrobiologi, genetika, kimia, matematika, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, bioteknologi adalah ilmu terapan yang menggabungkan berbagai cabang ilmu dalam proses produksi barang dan jasa. Berikut ini adalah ilmu-ilmu yang digunakan dalam bioteknologi. Yang pertama yaitu mikrobiologi. Mikrobiologi adalah sebuah cabang dari ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme. Objek kajiannya biasanya adalah semua makhluk hidup yang perlu dilihat dengan mikroskop, khususnya bakteri, fungi, alga mikroskopik, protozoa, dan archaea. Virus sering juga dimasukkan walaupun sebenarnya tidak sepenuhnya dapat dianggap sebagai makhluk hidup. Yang kedua yaitu biologi sel. Biologi sel atau sitologi adalah salah satu cabang biologi yang secara khusus mempelajari tentang sel dengan memanfaatkan penggunaan lensa optik dan mikroskop. Kajian utama di dalam biologi sel ialah pengamatan sel sebagai satuan yang utuh, interaksi molekuler antar sel, dan reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Di dalam biologi sel, objek pengamatan meliputi asam amino, protein, virus, bakteri, dan sel. Yang ketiga yaitu genetika. Genetika merupakan cabang biologi yang penting saat ini. Ilmu ini mempelajari berbagai aspek yang menyangkut pewarisan sifat dan variasi sifat pada organisme maupun suborganisme seperti virus dan prion. Dalam ilmu ini dipelajari bagaimana sifat keturunan atau hereditas itu diwariskan kepada anak cucu, serta variasi yang mungkin timbul di dalamnya. Tetapi, bahan sifat keturunan itu tidaklah bersifat abadi, selalu mengalami perubahan, berangsur atau mendadak. Manusia jarang digunakan sebagai objek percobaan genetis karena sulitnya mempelajari gen manusia, sehingga lebih mudah mempelajari hukum-hukumnya lewat sifat menurun yang terkandung dalam tubuh tumbuhan dan hewan. Yang terakhir yaitu biokimia. Biokimia dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang dasar-dasar kimia dari kehidupan. Biokimia juga dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang zat-zat kimia penyusun tubuh makhluk hidup, serta reaksi-reaksi dan proses kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup. Reaksi dan proses kimia yang berlangsung di dalam tubuh makhluk hidup atau di dalam sel kita namakan metabolisme. Dengan definisi ini dapat dipahami bahwa biokimia mencakup atau bersinggungan dengan sebagian bahasan dalam biologi sel dan biologi molekuler. Saat ini biokimia menjadi dasar atau landasan penting bagi berbagai ilmu pengetahuan hayati lainnya, mulai dari biologi sel, biologi molekuler, bioteknologi, genetika, imunologi, mikrobiologi, bahkan taksonomi dan paleontologi membutuhkan landasan berbagasi prinsip biokimia. Pengetahuan aplikatif antara lain di bidang kesehatan, lingkungan, pertanian, dan peternakan juga banyak bersinggungan dan membutuhkan biokimia sebagai dasar atau landasannya, sehingga dapat dikatakan biokimia merupakan ilmu yang esensial untuk hampir seluruh ilmu-ilmu hayati atau life science.